ini gambarnya jadinya kayak gini. Nah, ini sudah bisa dirender nih. Mau render video juga bisa. Nah, di render foto lebih gampang lagi. Halo teman-teman, balik lagi dengan Imam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan buatkan video bagaimana sih cara untuk merender sebuah gambar gitu ya. Render sebuah gambar atau model yang sudah kita buat di aplikasi SketchUp. Jadi ini untuk aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi SketchUp Pro 2021. Dan kalau misalkan udah digambar tapi belum dirender ya, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini saja. Ini kayak kelihatan masih kayak kartun banget gitu ya. Nah, untuk rendernya SketchUp nggak bisa render. Jadi untuk SketchUp itu untuk aplikasi modeling saja. Kita bisa buat objek, bisa buat model di sini tuh bisa. Tapi kalau misalkan mau render, maka kita harus menggunakan aplikasi ketiga. Untuk apa? Ya untuk render gitu ya. Nah, untuk video ini yang akan saya buatkan video rendernya adalah dengan menggunakan aplikasi yang namanya Enscape. Nah, Enscape-nya di sini saya pakai yang Enscape 3.2 yang full. Enscape 3.2 ya, di sini untuk versi tani gitu. Dan ya kita langsung buka aja. Oke. Jadi langkah pertama kita sebenarnya bebas sih ini mau kemana aja, karena kan Enscape kan itu bisa langsung real time render itu ya. Jadi kita nggak perlu harus view berapa dulu atau apa, itu enggak, tapi kita bisa langsung buka Enscape-nya saja. Nah, ini untuk modelnya kita buka Enscape. Nanti kalau udah install akan muncul ini nih. Nah, Enscape. Ini sebenarnya bebas ya, bisa ditaruh di sini, di sana, sembarang itu bisa. Nah, kita coba start Enscape-nya. Ini Enscape 3.2. Ini ada tulisan starting Enscape. Ini loading, biasanya agak lama, tapi itu tergantung juga dengan model yang kita buat gitu ya. Dan kemudian untuk apa namanya, spek dari komputer kita juga sangat berpengaruh. Nah, ini alasan kenapa untuk yang train ini saya taruh di sebelah kiri. Kenapa? Karena biasanya saya bagi dua untuk layarnya ya. Nah, karena ini real time render, maka ketika kita gerakan, nah ini bisa kita gerakan. Kalau misalnya kita klik yang synchronize views ya, nah maka kita bisa ngikutin ini. Nah, karena apa? Karena ini real time render. Tapi tentunya real time render itu jelas lebih berat daripada yang synchronous view itu lebih berat daripada yang enggak gitu. Karena kan dia kalau misalkan kita geser-geser dia gerak dan GPU-nya bekerja lebih keras. Nah, ketika sudah seperti ini, apakah kita bisa langsung gas aja untuk render gitu, untuk ekspor gitu ya? Enggak, tentunya kita perlu setting beberapa material di sini karena jelas terlihat kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini untuk materialnya masih kayak kaku gitu loh, kaku. Nah, terutama untuk renderan eksterior di sini banyak parameternya seperti cahaya matahari, warna awan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai pakai HDRI segala macam. Itu lebih rumit lagi untuk setting di Enscape-nya. Nah, tapi di sini saya mau ini scene 1 dulu. Nah, ini scene 1-nya. Nah, scene 2-nya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dilihat nih, temboknya tuh masih kusam. Nah, di sini kita bisa mulai untuk setting material. Nah, setting material di Enscape itu gampang, nggak seribet kayak misalkan di V-Ray gitu ya. V-Ray itu ribet banget sih. Cuman kalau untuk masalah hasil foto terutama, V-Ray menurut saya masih sedikit lebih baik daripada Enscape gitu ya. Untuk V-Ray teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya, atau ya untuk video berikutnya saya juga akan buatkan video tutorial lagi untuk tutorial dengan menggunakan V-Ray begitu. Nah, kayak ini untuk supaya nggak kehalang pohonnya apa namanya? Oh, ini kayaknya masih salah. Nah, ini dinaikkan dulu aja pohonnya biar agak realistis gitu loh. Oh, ya. Oke, nah ini ditutup aja. Nah, supaya kenapa? Supaya lebih ringan gitu loh. Lebih ringan tuh kan, pergerakannya jauh lebih mulus. Nah, sekarang kita mau mobilnya dulu deh, supaya mobilnya ini kelihatan lebih agak real gitu loh ya. Nah, ini kan kalau misalkan dilihat sih. Oh ya, satu lagi yang penting ini untuk Enscape ya.
kita yang paling penting itu langitnya. Nah, kita bisa buka di gambar mata ini, custom preset ya. Stylenya kita none aja. Nah, kemudian untuk auto exposure, sebenarnya saya nggak pernah pakai auto exposure gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, turunkan saja, kemudian di atmosfer. Nah, ini untuk fog itu untuk kabut ya. Semakin tebal maka ya semakin itu pekat kabutnya. Tapi biasanya kalau misalkan kita pengen gambar yang jernih dan di Indonesia jarang kabut ya, terutama untuk di perkotaan, ya dinolkan saja nggak masalah. Lalu untuk sun brightness-nya, nah ini sun brightness itu keterangan cahaya matahari gitu. Nah ini kalau, nah ini terang banget. Ya turunkan sesuai dengan keinginan kita itu. Mungkin di 35% gitu ya. Untuk naik itu untuk malam sih sebenarnya. Nah ini untuk wind ya kan. Nah itu untuk angin sebenarnya. Untuk angin itu kalau misalkan kita buat video ya, untuk video kan nanti gambarnya bergerak gitu ya. Kalau misalkan kita, nah pohonnya itu dia bergerak-gerak sebenarnya. Tuh. Ada pohon yang bergerak-gerak, tapi ini sebenarnya nggak bergerak ya. Nah untuk wind ini sebenarnya nggak begitu penting kalau misalkan kita mau render apa foto atau gambar gitu ya. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirkan lah. Kemudian untuk yang main atau utama, ini rendering quality-nya silakan sesuaikan kebutuhan. Saya biasa pakai ultra. Kemudian untuk exposure-nya saya nggak pernah pakai auto, jadi ini di-uncheck saja dan kemudian di setting manual di sini. Yang untuk image-nya auto kontras juga saya nggak pernah pakai, jadi di-uncheck aja. Nah, saturasi silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian lebih suka yang mana? Semakin tinggi maka ya semakin berwarna gonjreng-gonjreng gitu. Nah, ini untuk motion blur dan lens flare saya biarkan default dari seadanya. Lalu untuk atmosfer tadi udah di apa namanya, diatur ya seperti ini aja. Untuk fognya saya nolkan karena saya nggak ingin ada kabutnya, dan cahaya matahari disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, kemudian untuk HDRI untuk warna langit sebenarnya ini bisa diatur pakai HDRI, tapi untuk video kali ini supaya nggak terlalu ribet kita nggak usah pakai HDRI, jadi biarkan defaultnya seperti ini saja. Kemudian kita setting material. Nah ini kita buka mobilnya ya kan, mobilnya kayak gini. Nah kita coba synchronize view. Nah ini mobilnya kan bodinya itu kan kayak kartun banget gitu loh, belum disetting. Nah ini kita bisa setting dengan klik ini Enscape Material Editor. Nah caranya kita pilih material yang akan kita setting ya, terus kita sampel pen ya, klik ini ya, misalkan bagian ini mobilnya gitu ya, maka dia akan masuk ke ke materialnya, dan di sini kita bisa atur-atur untuk roughness-nya metalik. Nah di sini untuk yang refleksi kayak misalkan benda yang glossy gitu ya, di sini dikecilkan aja, semakin kecil maka dia akan semakin mengkilap gitu. Ini kalau metalik, kalau misalkan metal, nah ini seperti ini. Biasanya saya nggak terlalu banyak sih, cukup di 5% aja. Tuh, ini bisa dilihat kan bedanya kan? Ini sudah di, untuk warna putihnya ini ya, ini sebelumnya kan di 100, terus kembali kayak gini. Nah kemudian saya buat ke 10% saja, nah supaya ada refleksinya. Nah menjadi seperti ini. Ini akan terlihat lebih jelas lagi kalau misalkan sudah kita render gitu ya. Nah sekarang kita coba untuk yang warna hitam ini. Warna hitam ini kan masih kayak kartun kusam banget gitu loh. Nah kita masuk sini, kemudian kita buat 5 supaya mengkilap ya kan. Nah metaliknya di 3 aja. Nah terus untuk material yang satunya lagi, berarti yang bagian ini nah kita buat 5 tak. Nah ini kan lebih mengkilap lagi gitu kan ya. Terus ini 3 aja. Cuman ini kalau misalkan terlihat terlalu terang ya, wis lah nggak masalah, yang penting ada gitu. Nah kemudian kita mobilnya mungkin cukup ya, supaya nggak terlalu banyak di mobil. Tadi ini nih bagian kayu-kayuan ini nih, tembok ini nih. Nah ini kayaknya kusem banget gitu loh, ya, kartun banget.
apa kaca ini dulu ya? Ya ini dulu deh, ini dulu. Kenapa nih saya bingung ya? Karena saya juga baru pertama kali nih untuk itu mengatur material yang ini itu. Nah kita 10. Oh ini mah tembok, jangan 10, ini 50 aja cukup ini. 50. Dah. Yang penting ini nih, bagian ini nih. Nah, ini kan untuk dibuat mengkilap apa enggak ya? 20 ya. Coba dulu aja. Setelah nggak apa-apa lah ya. Punya untuk setting material kayak gitu. Nah ini untuk gentengnya kan harus mengkilap ya. Nah ini kan enggak gitu loh. Genteng yang mengkilap gitu. Ah itu lebih cakep kan. Oke, kacanya udah lah ya. Cuman ini ini kurang itu sih, teksturnya kurang bagus untuk materialnya. Ini malah default ini. Ini kita warnain dulu aja nih. Ini. Kita warnain aja steel. Oh. Kita ngarang aja lah ya untuk ininya. Materialnya pakai roofing stone. Carrara marble. Cakep. Gitu. Cakep bang. Oh udah cukup ini sepertinya. Oh iya satu lagi nih. Ini materialnya apa, kita cek. Oh udah di setting. Oke. Nah ini gambarnya jadinya kayak gini. Ini sudah bisa di render nih. Mau di render video juga bisa. Nah di render foto lebih gampang lagi. Ya seperti itu ya, untuk pokoknya cara settingnya seperti itu. Untuk landscape gampang banget, cuman untuk rumah sini saya masih kurang begitu menguasai gitu ya, karena saya memang kebanyakan itu di desain interior. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sama-sama belajar gitu ya. Oke itu saja, semoga ada bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.